Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dukatama dari kelas Manajemen 226C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Desain Penelitian dan Sampling dalam Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Desain penelitian adalah kerangka kerja sistematis yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Pola desain penelitian dalam setiap disiplin ilmu memiliki kekhasan masing-masing, namun prinsip-prinsip umumnya memiliki banyak kesamaan. Desain penelitian memberikan gambaran tentang prosedur untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Desain penelitian mencakup proses-proses sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan pemilihan masalah penelitian. Yang kedua, pemilihan kerangka konseptual. Yang ketiga, memformulasikan masalah penelitian dan membuat hipotesis. Yang keempat, membangun penyelidikan atau percobaan. Yang kelima, memilih serta memberi definisi terhadap pengukuran variabel-variabel. Yang keenam, memilih prosedur dan teknik sampling yang digunakan. Yang ketujuh, menyusun alat serta teknik untuk mengumpulkan data. Yang kedelapan, membuat coding serta mengadakan editing dan processing data. Yang kesembilan, menganalisa data dan pemilihan prosedur statistik. Dan yang terakhir, pelaporan hasil penelitian. Perspektif dan strategi desain penelitian. Penelitian kuantitatif menurut Sugiono berlandaskan pada filsafat positivisme yang menekankan pada objektivitas, pengukuran, dan pengujian hipotesis. Desain penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, dan memperkirakan hasil. Strategi desain penelitian kuantitatif yang umum digunakan yaitu desain eksperimen, desain survei, desain korelasional, dan desain komparatif. Selanjutnya, perspektif utama dalam desain penelitian kuantitatif yaitu fokus pada variabel, pengujian hipotesis, representasi sampel, objektivitas dan pengukuran, serta analisis statistik. Selanjutnya, perspektif utama dalam desain penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiono berlandaskan pada filsafat interpretif atau konstruktivis yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Desain penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi, memahami makna, mengembangkan teori, dan mendeskripsikan realitas sosial yang kompleks. Strategi desain penelitian kualitatif yang umum digunakan menurut Sugiono yaitu studi kasus, etnografi, teori dasar, dan naratif. Perspektif utama dalam desain penelitian kualitatif menurut Sugiono yaitu fokus pada makna dan pemahaman, konteks alami, peran peneliti sebagai instrumen utama, data yang kaya dan mendalam, dan analisis induktif. Selanjutnya, perspektif dan strategi desain penelitian kombinasi atau mixed methods. Sugiono juga menekankan pentingnya penelitian kombinasi yang mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kombinasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang masalah penelitian dengan menggabungkan kekuatan kedua pendekatan. Strategi desain penelitian kombinasi menurut Sugiono yaitu sequential mixed method, concurrent mixed methods, dan embedded mixed methods. Perspektif utama dalam desain penelitian kombinasi yaitu triangulasi, komplementaritas, dan pengembangan. Selanjutnya, populasi. Populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu population yang berarti jumlah penduduk. Pengertian populasi dalam penelitian menurut para ahli sebagai berikut,
yaitu populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau studi sensus, menurut Sabar 2007. Sedangkan menurut Sugiono, pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Selanjutnya, sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representatif atau mewakili populasi yang bersangkutan atau bagian kecil yang diamati. Penelitian terhadap sampel biasanya disebut study sampling. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selanjutnya, hubungan antara sampel dan populasi. Sampel adalah sebagian dari populasi, artinya tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan diteliti. Populasi dan sampel pada prinsipnya sama. Dari beberapa sisi, aspek kuantitatifnya berbeda. Tetapi secara kualitatif harus sama, dengan artian bahwa sampel harus representatif, mampu mewakili populasi yang ada. Sampel harus dilihat sebagai pendugaan terhadap populasi dan bukan populasi itu sendiri. Sebuah sampel haruslah dipilih sedemikian rupa sehingga setiap satuan elementer mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih, dan besarnya peluang tersebut tidak boleh sama dengan 0. Di samping itu, pengambilan sampel yang secara acak atau random haruslah menggunakan metode yang tepat sesuai dengan ciri-ciri populasi dan tujuan penelitian. Meskipun sebuah sampel terdiri dari sebagian populasi, tetapi sebagian dari populasi itu tidak selalu dapat disebut sebuah sampel apabila cara-cara pengambilannya tidak benar. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.